Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab usul fikih, yaitu kitab Risalatun Latifatun fi Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang kita baca syarahnya dari Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Al-Sa'di. Tapi sekaligus bahwa ini adalah kitab yang sedang didalami. Saya sedang melakukan pendalaman dari membaca kitabnya. Udah pernah selesai dari 3 buku dari guru kami, 3 kitab, yaitu Al-Waraqat, ini Risalatun Latifatun, dan Usul min Ilmil Usul. Hanya ini kitab ini lama, tidak saya ulang. Jadi ini kitab ini, pelajaran kita ini adalah dalam rangka mengulang ilmu. Sehingga saya sambil membaca-baca kitab ini, maksudnya kitab ini kita baca sekaligus, di sini syarahnya saya dengarkan juga pelajarannya ulang dari rekaman guru kami yang ada, yang saya bisa akses. Dan saya pikir saya akan mengumpulkan dari 3 buku ini, diulang lagi untuk supaya lebih kokoh gitu. Ya, saya merasa ini saya sedang belajar sebenarnya. Saya sambil belajar aja. Jadi saya nggak terlalu mempedulikan bagaimana. Tapi hanya saja ini adalah metodenya. Saya belajar dan saya rekam di YouTube sehingga orang bisa mengaksesnya. Jadi kalau ada salah bisa menegur dan mereka bisa ngambil pelajaran. Ustadz ini tidak ada yang sebenarnya murni lepas dari kesalahan. Kadang ada salah baca, ada salah huruf, salah ucapan maksudnya. Ketika baca ayat kadang lupa ini ayatnya, itu biasa gitu. Karena itu biasa, apalagi kalau dari hafalan kadang-kadang ini. Jadi sebenarnya kita itu nggak layak mencari-cari kesalahan Ustadz, itu nggak layak. Kita ini kewajibannya sebagai penuntut ilmu menemukan kesalahan Ustadz. Tadi begitu Ustadz tahu salah, jangan ikuti salahnya gitu. Itu belajar. Ya kalau kita mencari-cari kesalahan Ustadz terus ada kesalahannya terus kita tinggalkan, kamu nggak akan dapat guru begitu. Ada Ustadz itu kadang salah ucap, ya kan? Kalau sekedar salah ucap, itu harusnya kita tuh gampang memaafkan. Itu salah manusia gitu, maksudnya kesalahan manusia, bukan salah paham. Beda kalau salah paham. Jadi kalau karena itu ya, pendekatan kritikan dari Aswaja itu sebenarnya agak kurang bagus, karena yang dicari itu cari kesalahan, dan yang disalahnya itu adalah kesalahan kecil, salah baca. Ya kalau gitu nggak ada yang lolos, semua kena. Makanya guru kami yang mutabahin dalam nahwu, Ustaz Zulkarnain, salah baca juga kadang. Ada salah bacanya kadang, makanya dikritik juga. Dia nggak dapat ilmu dari beliau, akhirnya nggak ngambil faidah dari guru kami. Ya kan, karena salah baca sedikit aja disalah. Padahal kiainya dia itu pasti banyak salahnya. Kiainya dia yang dia berguru itu pasti banyak salahnya juga, pasti ada salahnya. Nah kalau gitu yang caranya mencari kesalahan, kamu gak akan dapat guru. Saya nggak gitu gayanya, nggak gitu saya itu. Saya dari dulu itu mencari ilmu, bukan mencari kesalahan guru. Tapi kalau tahu guru salah, saya gak ikutin, gitu aja masalahnya. Makanya saya belajar di NU, itu guru saya banyak salahnya. Banyak ucapan-ucapan salah itu. Kadang dari ada ilmu kalam. Kadang beliau berbicara katanya Imam Al-Ghazali itu lebih utama dibanding Nabi Musa katanya di dalam masalah, ya mungkin apa ya salah satu, tapi mungkin dari sudut mungkin balaghah bacaannya. Memang Nabi Musa bacaannya kalau dari sudut pandang itu mungkin aja, mungkin ada Nabi Musa kan itu kan kelemahannya beliau, lisannya nggak ini. Tapi ya jangan sampai jadi menggeser keutamaan dari sudut misalkan keutamaan fadilah, nggak boleh kalau itu. Tapi mungkin ada dengan kalau balaghah. Ya, Nabi Musa kan
lidahnya pernah makan api gitu. Dianggap clue ini kan. Terus jadi itu bagian dari apa? Itu kan bagian dari penjagaan ini. Nabi Musa itu dulu memang diuji sama Fir'aun tuh. Dia anak pinter nggak? Kalau pinter mau dikasih api atau dikasih apa? Dia tadi mau ngambil apa gitu lah, permen atau apa gitu. Terus tadinya mau ngambil permen, ambil sama malaikat suruh ambil api. Ya kalau enggak dibunuh. Gitu. Jadi ini bukan celaan, itu adalah takdir berjalan pada beliau. Tetap Nabi Musa itu. Ya kalau mencari kesalahan guru kami mengatakan ya paling banyak lagi ya memang. Ini saya sebut guru ya, karena guru saya banyak spektrumnya akhirnya. Ini dari kalangan guru saya dari Aswaja, karena saya lahir itu dari Aswaja, belajar di Aswaja, kalangan Nahdiyin lah itu. Hidup dari kecil lah begitu, lingkungan sekarang saya juga masih begitu dan saya berdakwah pada mereka. Ada yang mengatakan agama ini yang murni itu hanya yang kembali kepada Ali. Itu guru saya yang mengatakan pada Ali, Husain itu debu-debu Syiah. Berarti saya tuh, makanya saya jujur aja saya agak menjauh dari salah satu guru kami itu karena banyak hal yang sebenarnya bukan hanya salah ucap, itu memang pemahaman yang kurang pas. Ternyata lama-lama membangun kuburan juga, begitu ayahnya meninggal dibangun kuburan megah kayak masjid gitu. Ya itu semakin lagi kan ya itu. Jadi kalau bicara gitu ada kelirunya, tapi ada baiknya ada. Berarti ngajar yang paling baiknya ngajar ilmu alat, nahwu sorof. Walaupun saya sebelum belajar sama beliau saya sudah belajar nahwu sorof, di situ dianggap sudah mahir nahwu sorofnya. Jadi sebenarnya cuma mengulang-ulang. Itu satu. Jadi kalau mau mencari kesalahan guru bakal ketemu. Anda ini bakal ada ketemu salahnya pada guru. Nah, Anda berhadapan sama saya nih kalau Anda mengambil guru. Nih, Ustaz Mamat kadang-kadang ada kelirunya baca. Ya wajar gitu loh. Apalagi ini saya baca kitab ini belum dibacain sama guru per huruf. Ini saya itu lagi praktek baca. Yang harus dilihat itu berapa persen salahnya gitu. Nah, kalau 90% benar udah bisa baca. Gitu ya. Jadi jangan berharap tidak ada salah sama sekali. Satu. Yang kedua, lagi-lagi kita itu menjadi orang itu harus senang dikritik, senang dikasih nasihat. Karena itu saya sampaikan ya, objek dakwah saya itu sebenarnya terhadap Aswaja, berarti saya mengkritik mereka dalam hal-hal yang besar. Misalkan dalam masalah akidah, dalam ilmu kalam saya anggap keliru, dalam masalah ibadah mereka banyak berbuat bid'ah, ya kan. Dan saya tag teman-teman yang suka mengkritik Ustadz Salafi ini dikritik sama dia. Saya tag semua tuh. Saya tag tuh, sebut aja lah Ustadz Ahdi Afandi, Ustadz Abu Najwa, katanya Abu Najwa. Dia itu kritik semua nih cerai-cerai itu. Ya itu semua. Ustadz Zaini, tapi Zain itu bagus bacanya, tapi dia gak pernah komentar ke saya tuh kayak. Kalian dia tahu kayaknya Ustadz Zain itu ini orang udah bisa baca juga mungkin nggak bisa. Jadi dia juga yang dikritik tuh orang lain, ini orang nggak perlu Dan saya juga membenarkan ini. Nah saya juga memuji Ustadz Zain ini kalau cara baca udah bagus kalimatnya, bacaannya bagus. Saya lihat ini. Jadi begitu, kita itu kalaupun beda pandangan, kalau orang berilmu kita hargai ini ada ilmunya di bidang itu, tapi ada kelirunya di bidang lain gitu. Nah tapi kalau orang itu ada insaf, ada kejujuran di dalam keilmuan, dia akan mengakui ini kamu ada ilmu di sini dan kita gak sependapat di yang lain. Itu aja gak masalah. Itu satu. Kalau bicara salah-salahan akan ada salahnya. Makanya kayak Ustadz ini nyalain itu, diusahain salahin semua tadi kan. Semua salah nih Ustadz Salafi ada salahnya juga. Kalau bacaannya Ustadz Jul dianggap salah, kada pernah salah baca. Biasa, itu namanya salah ucap. Ustadz Rorai, Sofran Rurai, karena salah baca munada, dibaca tanwin. Ya Aliyun, salah. Ya itu begitu tapi bacanya. Tapi memang ini kan, memang kalau secara teguran-teguran sedikit ya, itu memang kayak kok remeh-temeh gitu. Tapi
Memang kalau secara nahu ya tetap salah misalnya. Udah terserah deh, kita terserah. Ada manfaatnya. Nah, atas dasar itu saya sendiri kalau ada yang nyalahin silahkan salahin, walaupun dalam ranah temeh tadi salah ucap boleh. Kenapa? Karena itu untuk kesempurnaan. Di guru kami itu dulu ketika, atau dosen saya ketika saya di Unpad ya, itu beliau itu mengajar, atau guru pembimbing saya di dalam skripsi itu namanya sekarang udah jadi Profesor Yudi Aziz. Dia pernah jadi dekannya, pernah jadi dekan EP Unpad tuh. Masih muda, tapi tahu nggak apa yang dilakukan kalau saya skripsi? Yang dicari itu titik-titiknya, kamu salah titik gitu. Iya kan, saya skripsi, jadi dia nggak ngelihat, nggak begitu banyak question, dia percaya sama saya, udah kamu itu. Tapi titik. Jadi setelah titik harus ada spasi, setelah titik ada spasi. Begitu. Nah, kalau ditanya, kan kalau kita bicara kan, ini kalau kita bicara sekarang misalkan ini masalah sepele apa sih? Enggak gitu. Kalau kata dokter pembimbing, ada dosen pembimbing mungkinnya yang sepele ini justru yang menentukan rapihnya seseorang. Kalau misalkan dalam karya ilmiah, kalau yang sepele ini dirapihin detail-detailnya, ini rapi, ini berarti berkualitas, ini karya ilmiah skripsinya. Maka yang dilihat itu salah tulis. Kayak kita baca gini, kalau yang bacanya banyak banget salahnya, kamu gak bisa baca gitu loh. Makanya dilurusin. Yang ngelurusin tuh orang-orang aswaja ini, mereka jago dalam nahu dan sorof. Nah, ada maslahatnya aja merapihkan. Saya kalau orang banyak banget salahnya, berarti kamu gak layak mengajar. Itulah, kamu gak layak baca kitab. Gak bisa artinya belajar lagi. Tapi kalau sedikit salahnya, kadang sedikit mah ya dianggap kamu udah wajar, itu namanya kesalahan normal. Nah, ini dosen saya itu di skripsi di Unpad itu cuma titik-titik doang, dicek titik nih. Ya, cepet saya lulusnya ya, gampang perbaiki titik saya gampang lah gitu kan, gitu ya, cuma memperbaiki titik doang saya gampang daripada memperbaiki konsep. Sama ketika saya di UI, di MMUI, namanya Dr. Irwan. Beliau juga gitu, ketika beliau kan jadi pembimbing saya, itu hanya titik-titik aja, ini cek titiknya. Jadi cepat juga saya memperbaiki titik, gampang gitu loh. Ya kan, jadi gampang. Jadi bukan dibongkar secara konsep. Buat saya lebih enak juga. Cuma masalah titik doang, gampang. Kan gitu konsepnya, lulus gitu loh, dapat A. Sama ini, kalau saya misalkan saya salah ucap, disebutin salah ucap, tapi nggak didebat secara konsep, ya kita juga ngerasa ya santai, salah ucap gitu loh. Nah, kita tahu, oh iya saya salah ucap, dan dia menghargai juga kali, oh iya saya salah ucap ya. Tapi kalau dibongkar secara konsep, kamu salah paham, baru itu masalah besar. Baru masalah itu dianggap kamu nggak layak bener itu secara keilmuan. Nah, yang dibongkar secara konsep itu, ya kadang ada bentuk ketidaktahuan, misalkan kayak Ustadz Khalid itu ditanya rukun wudhu, berarti dia nggak tahu. Sebut 2, itu berarti bongkarnya secara konsep itu makanya celaannya lebih berat. Kan beda kan, mereka mencela Ustadz Khalid itu lebih berat. Tapi kalau Ustadz Jul enggak, dia juga enggak berani tuh Ustadz pun lisan kan gitu, enggak. Saya pernah salah ucap, tapi dia enggak berani, enggak mau lagi tuh mengkritik saya karena saya tahu ini sabkul lisan. Tapi Ustadz Haris Abu Naufal ketika dia banyak salah itu dikritik terus, itu jadi masih terus berlanjut karena dianggap kamu memang artinya banyak kesalahan, artinya belum layak, belum bisa gitu loh baca kita, belum bisa. Padahal kamu dilihat kan dia lulusan Yaman, saya nggak kuliah di Yaman sekolah. Tapi dia gak beda pandangan orang berilmu lain, karena mereka kan orang berilmu dalam membaca kitab. Jadi saya aja memandang mereka lulusan mana? Kan mereka gak kuliah di luar negeri juga, ada sekolah jauh. Tapi mereka ya kalau dalam baca kitab bagus-bagus gitu loh, saya pun mengakui gitu. Nah begitu, jadi kalau kita dibongkarnya dari segi cuma salah ucap sedikit, tapi kan itu gampang memperbaikinya. Tapi kalau dibongkar konsep berat, itu memang
pasti tajam itu terjadi. Nah, saya alamin ketika saya skripsi atau tesis itu cuma dibongkarnya cuma titik-titik doang. Ini salah titik, cepat lulus. Gitu kan. Tapi kalau dibongkarnya salah konsep, itu namanya salah paham, pemahaman yang salah. Kalau ditanya ke misalkan kritikan ke Ustadz Khaliful Hadi, itu konsep yang salah. Itu kritikan konsep karena dia menganggap misalkan najis itu air kencing babi aja suci, itu berarti salah konsep. Itu didebat secara konsep, itu pasti lebih tajam, kan beda kan. Kalau misalkan mengeluarkan sperma ketika puasa itu tidak membatalkan puasa, itu didebat secara konsep, itu pasti tajam. Atau misalkan Dr. Buya Ar-Razi yang beranggapan misalkan nama Muhammad itu adalah Allah sendiri, nah itu konsep itu kesesatan besar, itu pasti didebatnya besar kan gitu. Lain kan, ini Ustaz ini beda-beda tuh. Atau misalkan secara pemahaman kita kan kalau beda pemahaman, nah kita lihat aja ada sisi kekuatan ilmiah. Kalau perdebatan di sisi ilmu kalam sama kita ahlul hadis itu memang perdebatannya konsep itu. Misalkan ya, menetapkan Allah istiwa di atas ars, sama mereka berkata Allah tidak beristiwa di atas ars karena Allah tidak butuh terhadap tempat. Nah itu berarti konsep. Nah ini perdebatan itu panjang dari dulu sampai sekarang. Tapi mereka itu masih menghargai kalau misalkan gini, kayak kita nih Ustadz yang mengikuti ahlul hadis, kita disebut Salafi atau Wahabi, yang terbagi di dalam banyak di Indonesia, banyak kelompok, ada Salafi, Wahabi, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Irsyad, semua itu menetapkan Allah istiwa di atas ars. Yang perbedaannya itu adalah mengartikan istiwa. Nah itu perbedaan tuh. Ada yang menyebut bersemayam. Ini sebagian Ustadz Salafi ada yang menyebut bersemayam, di Muhammadiyah ada yang menyebut bersemayam, itu pendekatan bahasa Indonesia. Tapi sebagian Ustadz menganggap bersemayam itu nggak pas sebenarnya. Yang ada ya udahlah, nggak usah dikatakan, sebut aja istiwa, selesai masalahnya. Dan saya memilih itu, udah istiwa aja. Istiwa itu baru diterjemahkan bahasa. Nah, ulama itu ada yang mengartikan istiwa itu artinya ala wartafa, jadi maha tinggi, di atas. Dan ada lagi tambahan, ada yang nyebut istiqror sama atau istaqarra atau istiqror artinya kan. Ada yang mananya lagi adalah su'ud. Itu 4. Kalau dibuka tafsirnya itu 4. Buka tafsir di tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, itu akan ketemu tuh 4 mana itu. Ada ulama itu begitu. Tapi yang paling populernya 2, ala wartafa. Ya mungkin ada yang mendebat, kalau kan ini katanya ketika mengomentari itu, kayaknya sih ucapannya Ustaz Zaini dia berdebat sama siapa ya? Oh, ada perdebatan antara Ustadz Firanda dengan Ustadz Idrus Ramli tentang isdaq. Nah, terus dikomentari itu sama Ustadz Zaini itu. Yang ditetapkan, yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu artinya yang disebut kesepakatan itu Allah istiwa di atas. Nah, tapi yang ditolak, yang mereka menganggap itu kan istiwa itu bukan berarti Allah berada. Nah, sebenarnya ya ini kalimat ini jadi ini gara-gara memang pengaruh ilmu kalam. Inti masalah sih sebenarnya yang disepakati ya pasti Allah ada. Ada pertanyaan dari Nabi, di mana Allah? Jawabannya itu fis sama, di atas langit. Nah, memang masalahnya tuh ahlul kalam itu berbicara berarti Allah bertempat di langit. Ahlul kalam. Kalau Allah betul bertempat, berarti butuh terhadap langit. Kayak gitu. Nah, ini yang menjadi berat.
masalah karena mereka tuh berpikir dari akal. Kita nggak gitu, kita ngelihat hadisnya begitu, ayatnya begitu. Amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman kepada Allah yang ada di atas langit? Berarti menetapkan Allah di atas langit. Ada berarti menetapkan keberadaan Allah. Allah ada. Kalau nggak ada berarti kafir kan? Allah ada di atas langit. Jadi yang kita tetapkan dari Ahlus Sunnah yang sepakat itu, Allah ada di atas langit menunjukkan ketinggian Allah. Karena langit ketujuh, air ars, di atas ars. Jadi menunjukkan ketinggian Allah tinggi di atas seluruh makhluk, bahkan di atas ars. Makhluk tertinggi ars. Makanya ketika kita sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Allah Maha suci Allah, Rabb saya yang maha tinggi di atas ars. Itu satu, menetapkan Allah maha tinggi. Kedua, konsekuensi dari menetapkan Allah maha tinggi, Allah itu bainun min khalqihi, berpisah dari makhluk. Ini bantahan sebenarnya karena ada orang yang menyimpang dari kalangan sufiyah yang mereka itu mengatakan Allah itu masuk di dalam jiwa, bersatu dengan makhluk. Itu sebab kalangan hululiyah itu. Makanya kalangan terjadi kala Ibnu Arabi, Al-Hallaj sama Syekh Siti Jenar seperti itu. Dia menganggap Allah itu bersatu dengan makhluk. Dan karena itu banyaklah di situ penyimpangan orang sufi mengatakan karena saya sudah bersatu dengan Allah, saya sudah tidak ada taklif. Karena saya sudah bersatu dengan Allah, saya tidak perlu lagi sholat, bahkan saya tidak haram lagi berzina. Itu masalahnya. Karena dia merasa sudah dan itu kesesatan. Nah kalau begitu hampir mirip dengan akidahnya apa? Akidahnya Nasrani atau Kristiani. Allah bersatu dengan Yesus. Gitu. Jadi ketika Yesus itu di bumi dilahirkan, dia itu anak Allah, dia jelmaan Allah. Gitu loh bahasa lainnya. Dia menjelma sebagai Yesus. Ketika dia disalib, dia itu sedang menebus dosa. Nah itu penyimpangan. Kita kan konsepnya nih. Jadi kalau kita bicara lagi, saya ini berdakwah asalnya itu khitabnya atau misalkan objeknya itu saya mendebat kaum Aswaja. Jadi kalau saya sering berbicara mendebat Aswaja, memang saya lahir dari Aswaja, belajar dari Aswaja, saya merasa banyak kekeliruan dan saya debat. Saya bantah. Kalau mereka banyak gak suka ke saya, pastilah wajar ya, saya akui, saya terima. Silakan yang ada, silakan debat gitu loh, secara ilmu. Kalau saya misalkan debat video, saya tag itu, yang saya tag itu ustad-ustad Aswaja, itu saya tag itu saya. Mereka silakan mendebat saya. Silakan dalam bidang apa aja, dalam konsep silakan didebat, dalam ucapan silakan didebat, salam dalam bacaan silakan didebat, karena ini saya artinya terbuka loh ngedebat Anda, itu bukan di belakang. Kalau saya mengkritik bukan di belakang, saya mengkritik di depan. Silakan bantah secara ilmiah. Nah, perdebatan ilmiah ini membuat cerdas. Nah, gitu. Jangan bubarin pengajian. Kalau ngebubarin pengajian artinya Anda gak akan cerdas. Dan saya juga gak maksa ya. Kamu mau mengikuti saya juga enggak. Saya menegakkan hujah, gak maksa. Nah, kita sekarang sisipan kedua. Ada yang berkata, saya baca ya. Sisipan kedua nih. Ini kita nih berbuat ini. Ini kok yang kepanasan orang-orang salafi misalkan. Anggaplah saya nggak kepanasan. Kamu mau berbuat bid'ah silakan, kamu mau buat kafir silakan, kamu mau buat syirik silakan, nggak ada urusan sama saya. Silakan, kamu nggak ikut saya juga silakan. Saya hanya mendebat. Ketika saya mendebat, menegakkan hujah. Ini salah, yang benar ini. Silakan menerima, silakan nolak, silakan. Nanti di depan Allah kita akan ditegakkan hukum. Yang benar mana? Gitu loh. Saya nggak ada urusan kamu, urusan kamu. Yang saya urusan saya. Tapi urusan saya mendebat Anda. Gitu loh. Karena kalau saya nggak mendebat, ada dosa. Kalau Anda nggak mau, silakan. Saya nggak maksa. Kan ini kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu konsekuensinya membenarkan sesuatu dan menyalahkan sesuatu. Ini harus begitu. Nah, saya membenarkan yang ini, saya menyalahkan yang ini. Ini adalah konsekuensi kebebasan beragama. Tapi tidak maksa. Silakan. Tapi nanti di akhirat ditegakkan hukum.
pengadilan di depan Allah akan diponis yang benar dan salah. Gitu. Kok nggak ada kita ibaratnya kepanasan? Silakan. Keluarga saya juga gak ikut saya. Keluarga saya malah keras tuh. Saya sebut nih, keluarga saya mengatakan kalau saya menghalangi sesuatu yang dianggap bidah, saya mau ditebas. Tahu nggak? Saya mau dibunuh gitu loh, keluarga saya. Saya nggak maksa, silakan aja. Sejak kapan saya maksa? Nih, tidak ada yang istilah maksa. Siapa yang memaksa? Nggak ada. Saya nggak ada istilah paksa-paksaan. Kenapa harus maksa-maksaan? Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan ilmu, argumen yang nanti akan ditegakkan ilmu ini di depan Allah yang benar dan salah. Nggak ada istilah paksa-paksaan. Itu sifat. Tapi kalau saya gak nyampein, kita orang-orang yang berilmu gak nyampein, dosa. Ya saya gak mau dosa, ya sampein. Begitu, 2. Kita sisipan yang ketiga. Kita balik lagi kepada kepemimpinannya. Saya itu kita analisiskan, kita ngebahas usul fikih, tapi saya itu belajar ilmu tuh banyak ilmu yang kita pelajari, banyak konsep yang dia pelajari. Jadi saya bisa memandang banyak masalah dengan banyak ilmu. Jadi kita walaupun ada bahas usul fikih, kita tinjau dari banyak sisipan-sisipan ilmu lain, dan kita menganalisis masalah di dunia ini dengan berbagai ilmu. Sehingga kita itu live dalam kehidupan ini, kita terbimbing di atas ilmu, kita memandang dengan ilmu. Nah, saya sekarang memandang kepemimpinan. Lagi-lagi kita pandang kepemimpinannya Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi itu sekarang sedang merapikan kali-kali ya, terutama di daerah Bekasi. Kalau saya lihat nih konten itu kan banyak ya, beliau itu dikontenin itu sama orang-orang itu, dianalisis. Itu kan menganalisis itu bagian dari membuka ini loh hasil kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ini kerja, emang kalau gubernur kerjanya bukan ngeruk-ngeruk itu, dia perintah tegakan itu langsung jalan. Ternyata ada kali-kali itu yang harusnya dulu itu beroperasi itu ditutup sama warga tuh, atau ada pengembang ditutup. Ya kan, ada kali yang cepat jalan saluran air tuh ditutup. Nih, kemana itu airnya? Ya kan? Ada kadang-kadang itu kali dibuat jembatannya gak dibuat gorong-gorong, tapi dicor, ditimbun. Ya itu orang bodoh emang. Ini bodoh nih, kita sampaikan kebodohan masyarakat kita. Air itu kalau nggak dikasih alirannya kemana itu airnya pasti menguap kan, yaitu banjir sebabnya. Ya kan, itu air yang harusnya buat air kan kalau mau dibuat jembatan, buat jembatan tapi jangan ditutup gitu loh. Jangan harus dibuat air harus lewat. Ini airnya ditutup, ya bodoh. Ya gimana gak banjir? Nah ternyata dibongkar. Oh ya akhirnya terpaksa dibongkar. Pelajaran kan penting, kita kaidah itu. Kita kalau belajar fisika, air itu ada sifat air. Apa sifat air itu? Turun dari atas ke bawah, mengalir. Dan air itu nggak boleh ditahan. Ini sifat air. Bisa ditahan, itu bisa dibendung gitu. Tapi bendungan itu kalau nggak ada pembuangan itu pasti jebol. Dan walaupun dibendung, kadang-kadang jebol juga walaupun kuat. Hati-hati membuat bendungan, kadang menyebabkan risiko. Itu risiko yang mengintai itu. Membuat banjir bandang. Saya pada konteks itu saya nggak sependapat sebenarnya bendungan tuh bagusnya dikeduk. Nah kalau dikeduk lebih aman. Ini pandangan ya, kalau dikeduk berarti nyimpen air di bawah kan gitu. Tapi kalau dibendung berarti nyimpen air di atas. Kita hanya menghalangi dengan galengan itu bisa jebol. Nah begitu jebol udah binasa manusia. Itu. Jadi saya lebih memandang yang benarnya itu kalau air dikeduk. Kalau mau nyimpen air dikeduk, jangan dibendung. Gitu, oke. Biayanya mahal, tapi menjaga nyawa. Bayangin kalau kita bendung sekian juta atau sekian miliar liter air, jebol, itu binasa orang. Terjadi tsunami di situ. Air bah itu. Nah itu. Nah, air itu sifatnya gak boleh ditahan. Kalau Anda menahan air, terbentuk risiko di situ, kehancuran di situ sudah. Kayaknya dhuharul fasadu fil bari wal bahri, ini salah satunya membendung air. Air gak boleh dibendung. Air gak boleh ditahan. Air harus dialirkan gitu loh. Andai kan dibendung, misalkan membendung,
Itu harus ada pengalirannya, ada pembuangannya, dan harus dikontrol. Tapi tetap ada risiko. Yang benar air itu dialirkan. Nah ini sungai dibendung, dihilangkan sih kemana itu akhirnya banjir meluap. Ini bodoh gitu loh. Nah itu satu kaidah kan. Dan ini kalau bisa begitu dosa orang membendung, bukan membendung itu menguruk sungai itu dosa, itu dia berbuat dosa. Di secara agama kita belajar kaidah fikih, kita belajar usul fikih, kita terapkan sekarang. Kenapa dosanya itu madorot? Padahal Rasulullah bersabda la doror wala diror, tidak boleh ada hal yang madorotkan baik orang lain atau buat diri sendiri, itu memadorotkan manusia. Kenapa? Madorotnya akan membentuk banjir gitu. Kalau perhatikan, kenapa daerah Jakarta, Jabodetabek banyak banjir? Itu tanah-tanah yang harusnya sumber resapan air dibendung. Caranya dibendung dengan bangunan-bangunan dibangun. Itu bukan peruntukan. Kalau mau bangun, ini benar tuh konsep pada di. Saya juga sudah pikirkan lama sebenarnya. Kalau mau bangun bangunan yang itu sebenarnya ada jalur air, bangunan yang panggung. Itu buat tiang itu 3 meter baru di atas itu air lewat, baru benar. Kayak misalkan perumahan-perumahan yang dataran rendah itu, kayak misalkan di Jakarta itu kayak Kelapa Gading, kayak itu harusnya jangan bangunan begitu, itu gak benar, itu membendung air, makanya banyak banjir, itu air malik. Harusnya bangunannya itu konsepnya kalau mereka memperhatikan lingkungan yang benar nih, buat bangunan bertingkat, bawahnya itu adalah tempat lewat air. Nanti pakai perahu begitu, bagus itu baru. Perahu gitu, dilewatin air itu harus dilewatin. Ini baru benar konsep gitu. Tapi kan bingung ya, bangunan udah perumahan yang mewah-mewah ngebongkarnya, ya itu kesalahan konsep. Itu masalahnya. Jadi kadang ada masalah persekongkolan antara pengusaha dan pejabat. Harusnya itu kan nggak boleh, tapi disekongkol biar masalah main suap segala macam itu biasa. Itu. Nah, dikomentari sama Pak Dedi. Ternyata bangsa Indonesia itu ketika dijajah oleh Belanda, misalkan daerah Jabodetabek atau Bekasi, itu kan ada dulu kan dikuasai Belanda. Itu Belanda itu sejelek-jeleknya Belanda menjajah kita tuh. Karena mereka kan menduduki, ternyata dibangun kewilayahan itu mereka itu dipikirkan juga itu jaringan air, saluran air itu dipikirkan, itu orang Belanda. Artinya ini kalau saya ini Pak Dedi, sebenarnya mereka ternyata sudah mempertimbangkan atau membuat tata kewilayahan kita itu sangat baik, diacak-acak oleh kita, bangsa kita yang ngacak-acak. Kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi karena kurang ilmu, bisa jadi karena ya ingin gampangnya aja gitu lah, tidak memikirkan jangka panjang dan masanya, bisa jadi memang penegakan hukum. Jadi bukan kurang berilmu, ada yang tahu tapi kadang disogok. Nah, itu ya udahlah, saya dapat uang. Nah, ini perlu. Nah, sekarang sisipan ilmu berikutnya. Artinya, kenapa di zaman dulu kagak ada ini model Pak Dedi ini bisa membongkar gitu? Ini perhatikan di Kali Baru itu kan saya sering lewat itu kalinya itu kan kering. Bukan kering, kalinya itu hitam. Itu memang bangunan tuh banyak di bantaran kali. Sekarang dibongkar semua, itu makanya saya tahu. Kenapa zaman Pak Dedi bisa, zaman sebelumnya gak ada yang mampu? Kenapa? Ini kan perlu dipertanyakan kan, kenapa ya? Kenapa zaman Pak Ridwan Kamil gak mampu dia? Kenapa zaman Pak Jokowi gak bisa? Kenapa? Dia kan presiden. Kenapa? Keberanian. Kenapa bisa berani? Kenapa bisa berani orang ini? Pak Dedi ini diancam dibunuh loh. Pak Dedi ini mau diancam dibunuh. Kenapa dia gak mundur? Karena merasa yang dipilihnya itu benar. Kenapa? Karena dia merasa yang dipilih, keputusan yang dipilih itu benar. Walaupun dia diancam dibunuh, maju. Gitu loh. Berarti di masalahnya dia sudah masuk perjuangan. Dia ingin membereskan masalah Jawa Barat. Ini karena dia masih di lingkup Jawa Barat. Dia rela untuk mati kalau perlu. Kenapa? Ini adalah bagian dari perjuangan beliau. Ini membereskan. Nah, kenapa bisa berani gitu? Ikhlas. Ini saya mau
Ini nggak apa-apa, saya nggak ketemu sama Pak Deddy. Ya berarti ada keikhlasan di dalam beliau, ikhlas untuk membereskan negara walaupun ada ancaman nyawa gitu loh. Dan bahkan dia ngeluarin uang pribadi, ya kan? Ini ngeluarin uang pribadi, dia keluarin. Ini ada keikhlasan. Ini kita saya salut ya, kita punya pemimpin yang ada keikhlasan. Nah itu kita perlu dukung gitu loh. Ya ada keikhlasan, karena kalau nggak ada keikhlasan itu akan sulit gitu loh. Dimanapun sulit, kita diingatkan kait ikhlas itu penting. Jadi innamal a'malu binniyat, sungguhnya tidak lain amalan itu kecuali niat. Jadi pejabat itu kalau mau benar ternyata bisa diancam dibunuh gitu loh, iya kan? Ini Pak Deddy udah ngalamin ancaman, dia mau dibunuh itu ada ancaman. Tapi kalau dia ikhlas, dia nggak ada yang ditakutin, dia hidup aja, kadang mati juga ya dijalanin gitu loh. Ini adalah perjuangan beliau. Nah ini satu. Ini saya harus respect dan kita harus dukung. Orang tuh ada salahnya pasti. Yang kita itu dukung benernya. Yang salahnya gak usah diikuti. Kemarin saya mengkritik kalau misalkan dia menerapkan vasektomi buat laki-laki gak usah diikuti. Gitu loh kan. Tapi yang lainnya kita dukung kan. Gitu. Jadi kita biasa aja. Ada yang baiknya kita dukung. Ya kan. Yang enggaknya yang gak perlu diikuti. Kalau maksiat kepada Allah kan gak ada kewajiban taat. Ini ada keikhlasan. Sampai rela ngeluarin uang. Ya kan, dia sampai sebenarnya demi rakyat itu kehilangan keluarganya, digugat cerai itu kenapa sih? Itu kan karena pasti kurang perhatian buat istrinya. Dia sibuk ngurusin rakyat gitu loh. Artinya ngorbanin diri sebenarnya. Ya kan, itu jarang orang yang begitu kecuali orang-orang besar. Nah, kita harus mendukung orang-orang besar itu. Orang besar itu bukan dilihat badannya, orang besar itu dilihat dari tekadnya, dari keikhlasannya, maka dia mau membereskan. Gitu. Dan itu baru berani. Oke, lihat. Dan jika dilihat lagi kayak kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, beliau itu memang secara umum memandang holistik, karena sampai masalah ya sampai mengkritik kebiasaan orang Sunda yang kalau mau hajatan itu harus mewah, pinjem itu dikritik sama. Bahasa saya sih lebih bagus sederhana daripada banyak utang. Itu kan berarti mengubah perilaku. Nah itu kan dia itu mau membereskan perilaku. Masyarakat Sunda itu kadang-kadang ada cenderung hedonis gitu loh, tapi akhirnya susah. Nah, anak kecil yang ketika dia hidup di bantaran sungai dia pengen ngelakuin wisuda segala macam pada orang tuanya dalam kesusahan. Ini kamu kok gak realistis. Makanya ini kebijakan pemerintah sekarang pada di studi tour hilangkan. Kenaikan kelas yang ada wisuda dihilangkan, ngapain? Nah, bahkan anak kecil disuruh jalan kaki. Ini kan ada manfaatnya dari jalan kaki. Bayangkan kalau orang itu harus pakai motor semua, itu kadang bisa itu akhirnya jadi sekolah itu jadi ajang untuk pamer motor. Zaman saya dulu ya, saya SMP ini saya jalan kaki 2,5 km, 3 km tiap pagi bolak-balik. Nggak ada sekarang yang jalan kaki, nggak ada. Sekolah sekarang udah dekat memang. Ya ada, kalau masih dekat sih masih jalan ya. Nah, dari satu sudut lagi, ini kan perlu lihat ya, Pak Deddy itu menganggap jalan kaki itu ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Menguatkan kaki. Nah ini membangun bangsa ini baru. Ini membangun karakter, membangun jiwa. Kita manusia Indonesia gak bisa maju kalau nggak sehat. Maka dibangun, anak harus sehat. Salah satunya jalan kaki. Gitu sehat. Ini saya nih dari kecil jalan kaki, sekarang kadang masih banyak aktivitas fisik. Walaupun saya bukan orang yang kuat, maksudnya kalau saya dipukul saya langsung rubuh mungkin. Tapi nggak pernah sakit, bertahun-tahun nggak pernah sakit, ya masih kuat bawa apa-apa ke jalan masih. Jadi kita kan masih. Nah sekarang ini kita ngelihat umur 20 tahun udah diabetes, umur 30 tahun udah cuci darah, udah gitu kan. Ini ada kritik. Jadi ini membangun bangsa yang sehat. Harus membangun bangsa yang sehat. Itu adalah sedang membangun bangsa. Kita perhatikan dari Deddy Mulyadi. Apalagi anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal itu memang orang tua juga kadang nggak bisa ngurus anak itu. Gimana? Karena anak itu melawan gitu loh kalau udah nakal ya. Kalau perhatikan orang nakal. Makanya banyak anak mau bunuh orang tuanya kan. Iya kan, dia nakal, tawuran segala macam. Orang tua gak berani juga akhirnya. Sekarang Pak Deddy itu membuat program anak nakal ditarik, diangkat, dibawa oleh polisi, dibawa oleh tentara, dididik di militer.
Tapi masih ini kan membangun bangsa. Ini kita tuh sebenarnya anak-anak itu kalau udah banyak, walaupun anaknya baru SMP, SMA, kalau kumpul banyak, kita tuh juga takut juga karena mereka tuh bawa serulit, bawa bedok, bawa batu, tawuran. Dia membunuh kadang-kadang gitu loh. Geng motor segala macam. Nah, ini adalah gerakan apa? Pemimpin ini mau membereskan masyarakat. Ini kalau begini nanti gimana bangsa ini? Kadang main tawuran, main narkoba, gitu. Malas-malasan, main game doang, segala macem. Gitu kok. Norma orang tua gak nurut, nggak penegakan agama, nggak puasa, nggak sholat, kan repot kan. Nah kalau yang begitu ya ditarik aja di bawah sama tentara, dididik. Nah kalau sama tentara mereka takut, gitu loh. Nah kayaknya ini ada menganalisis. Beliau menganalisis karakter orang Sunda. Orang Sunda itu harus ada yang ditakuti, benar. Jadi makanya biarkan gubernur ini jadi sesuatu yang ditakuti, ya ditakuti. Jadi malah orang yang nakal-nakal ditarik. Nah, ya saya belajar. Ini saya dukung, itu bagus. Gitu. Ini penting juga. Ini ngedidik bangsa. Harusnya diterapkan se-Indonesia. Ini kan yang anak-anak yang nakal ini yang nggak bisa dididik, orang tua tuh nggak sanggup mendidik anak nakal itu kan anak-anak nakal, dibawa aja ditarik. Jadi kan belajar itu prinsip-prinsip dasar kemiliteran mereka dari itu biar suatu saat mereka jadi orang berguna gitu loh. Ya kalau orang-orang yang baik-baik ya nggak perlu ya orang-orang baik, masa orang tua dia membantu orang tua kan nggak perlu. Jadi masyarakat juga apa negara juga nggak mau ngurusnya orang baik-baik, biarin gitu loh. Yang biasa baik-baiknya ya kerjanya cuman bantu orang tua. Ini kalau saya perhatikan nih, saya cerita saya dari kecil itu saya gak pernah main kemana-mana, cuman pergi nemenin ibu pergi ke sawah, pergi ke mana, ngangon kambing, ngangon apa, ya gak pernah kemana-mana akhirnya. Ya cuman kerjanya cuman bantu orang tua doang gitu loh. Ya gak perlu ditarik sama militer, udah gitu nggak perlu. Kita juga ngedidik diri sendiri. Saya sampai sekarang nggak pernah orang tua nyuruh saya sholat, nggak pernah. Saya sholat sendiri. Ya kenapa harus disuruh? Kenapa harus disuruh-suruh? Kita sholat aja, ngaji, pergi ngaji, nggak pernah disuruh-suruh. Ya kan nggak pernah. Kenapa? Ya kita kesadaran. Nah kalau jarang yang ingin orang punya kesadaran itu jarang gitu loh. Kalau ingin jalan sendiri dengan rajin, mau ngaji, mau sholat, mau apa, tanpa perlu disuruh-suruh itu jarang. Ya kan itu harus jalan sendiri gitu loh. Ini saya jujur aja, saya bukan menyombongkan diri. Saya nggak pernah tanya sama orang tua, nggak pernah. Disuruh mas sholat nggak pernah. Ngaji nggak pernah. Kamu mau sekolah nggak pernah. Sekolah aja lah, udah waktunya kita harus sekolah. Ya kan gitu. Kita pergi, orang tua kadang ada kerjaan, ada apa, nggak pernah juga nyuruh bantu, nggak pernah. Saya pergi aja nyamperin bantuin gitu loh. Tapi jarang kalau pengen yang begitu, ya gimana orang harus dengan kesadaran. Nah, tapi orang-orang yang nakal begitu, anak-anak nakal, memang harus dididik oleh negara daripada menjadi masalah nanti di masyarakat. Dia itu masalahnya nanti cuman tawuran, itu meresahkan. Oke. Itu sisipan berikutnya. Sekarang ada sisipan berikutnya. Sekarang ini adalah preman ini dibungkus atas nama ormas. Ya kan, ini masalah besar. Preman ini dibungkus atas nama ormas. Bayangkan ketika orang-orang dewasa yang punya tenaga, punya keberanian berkumpul, apa yang terjadi? Negara ini dikuasai preman. Ya kan? Negara ini dikuasai preman. Ketika ormas-ormas itu terbentuk, orang-orang yang kuat, berani, kadang bawa bedok, bawa apa, berani dia, sehat. Gak mungkin orang lemah mau masuk ke situ, gak mungkin orang sakit, itu orang sehat. Itu akibatnya apa? Akibatnya negara dikuasai preman. Ini yang kita tidak ingin. Kemarin kita ngebahas kepemimpinan. Kenapa umat Islam ini keyakinan pokok di Ahlus Sunnah itu wajib taat kepada pemimpin supaya tidak terbentuk masyarakat premanisme. Kenapa? Karena pemimpin itu dia harus membimbing, mendidik masyarakat atau mengatur masyarakat di atas aturan, bukan di atas premanisme. Tegakkan maslahat. Karena itu tidak boleh ada masyarakat premanisme, itu gak boleh. Ya kan? Premanisme itu gak boleh. Karena kalau terbentuk masyarakat premanisme akan terbentuk masyarakat kartel. Itu kayak yang terjadi di Meksiko. Itu bahkan di Jepang itu ada terkenal tuh namanya Yakuza. Itu premanisme. Nah kita gak mau masuk ke itu. Umat Islam tuh gak mau begitu.
Karena itu aturan di dalam Islam itu wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi maryan ribas. Kita wajib taat kepada pemimpin di dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi gak perlu taat wajtinabu manahaha wajtinabu makana fihi mushatan maka wajtinabu makana fihi mushatan. Tapi jauhi kalau misalkan membuat dibenci oleh Allah. Karena pemimpin sesungguhnya kita itu Allah. Pemimpin sesungguhnya kita yang harus kita ikuti itu Allah. Jadi kita boleh taat kepada pemimpin kalau sesuai sama arahan, sama perintah Allah itu. Nah, sekarang kita berarti komando, jalur komando. Kalau orang di dalam negara Indonesia ada orang berpemimpin itu, bayangkan nggak? Kita harus tahu kan. Kalau ada pemimpin dua yang disebut matahari kembar, bisa nggak ketaatan itu full? Nggak bisa. Karena itu nggak boleh matahari kembar itu sekarang itu kita dikindir. Ini jadi presiden itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Sekarang presiden kita Pak Prabowo. Nggak boleh Pak Jokowi cawe-cawe di urusan pemerintahan. Ya kan? Makanya ketika misalkan sekarang lagi rame ada pergantian, misalkan apa? Pergantian TNI diperintahkan, katanya diperintahkan dari Pak Jokowi, memerintahkan dia sudah diganti dibatalin sama Pak Prabowo. Karena itu bentuk apa? Kudeta. Itu artinya sama aja dengan hakikatnya kudeta terhadap pemerintah yang sah, yaitu Pak Prabowo. Gak boleh. Wajib kita taat kepada ulil amri. Ulil amrinya itu adalah presiden. Gak boleh. Ini kewajiban umat Islam itu wajib taat kepada ulil amri. Satu komando. Bayangkan sekarang kita kasih contoh. Ini Islam itu membangun kepemimpinan itu di atas satu pemimpin. Tuhan hanya satu. Makanya la ilaha illallah itu tidak ada hak, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Satu. Tuhan itu satu. Yang menciptakan alam semesta itu hanya satu, nggak banyak. Bayangkan kalau alam semesta ini diciptakan oleh banyak Tuhan, nggak bener itu alam semesta pasti nggak akan teratur. Makanya konsep ketuhanan itu satu. Turun sekarang negara. Pemimpin itu di negara cuma satu. Nggak boleh ada pemimpin di negara dua, nggak boleh. Itu pasti berperang. Karena itu kalau ada satu pemimpin negara, ada yang mengaku sebagai pemimpin, itu pemimpin yang kedua itu ditindas. Itu kan, dihajar. Kenapa? Karena itu artinya mengganggu kepemimpinan. Tongkatnya umat Islam. Karena itu Khawarij itu artinya dia itu keluar dari kepemimpinan umat. Ya kan? Nah, kalau dia keluar dari kepemimpinan umat, itu artinya memberontak. Dia itu memutuskan pemimpin. Itu artinya mau melemahkan dia. Nah, itu Khawarij itu diperangi. Makanya kata Nabi itu Khawarij, walaupun dia banyak zikir, walaupun banyak aturan, Khawarij itu hukumnya kata Nabi itu yaitu seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di muka bumi. Makanya disebut kilabu ahlinar, itu Khawarij. Maka ini keyakinan Ahlussunnah wajib taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Presiden. Nih, pemimpin kita ini presiden. Nah, sekarang kita harus nih. Kenapa saya kalau ditanya kenapa kamu gak ikut ormas atau gak bikin ormas? Ormas itu hakikatnya kita itu kalau orang berbuat mengikuti ormas, itu hakikatnya mendua. Ada pemimpin di atasnya presiden, dia membuat kepemimpinan baru, ormas. Maka kalau ditanya orang ormas, kamu taat sama siapa? Saya taat pada ormas. Itu hakikatnya mendua. Kalau di konteks Ahlussunnah itu nggak benar, itu ormas begitu. Itu namanya sama dengan menduakan kepemimpinan. Nah, sekarang kita kasih analogi. Di dalam rumah tangga ada gak suami istri itu punya suami dua? Ada nggak? Nah, nggak boleh di dalam Islam itu, karena artinya ada satu orang dipimpin oleh dua suami. Nggak boleh itu, kecuali satu suami punya istri dua, nggak apa-apa. Kalau begitu namanya pemimpin satu punya dua bawahan, boleh kan? Jadi presiden itu cuma satu. Jadi Allahnya satu, makhluk banyak, ya kan? Kita makhluk taat kepada Allah. Presiden satu, bawahannya banyak, boleh ada menteri banyak, ada wakil boleh, wakil presiden banyak boleh, rakyat banyak. Ada kepala keluarga tuh pimpinannya satu. Istrinya lebih dari satu boleh, anaknya lebih dari satu banyak boleh.
tapi kepala keluarganya satu. Ini aturan di dalam Islam. Makanya kalau orang membuat ormas sebenarnya hakikatnya sedang menggerogot kepemimpinan di atasnya. Makanya saya nggak mau tanya orang-orang Salafi, gak ada yang ikut ormas. Kenapa sebenarnya? Karena kita sudah berormas. Apa ormasnya? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang saya membantah Gus Baha. Kata Gus Baha, kalau kamu tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah, di neraka. Waman sada pidar, karena dianggap Al-Jamaah adalah NU. Salah. Sekarang saya bantah. Yang disebut Al-Jamaah adalah NKRI. Ya kan? NKRI. Barang siapa keluar dari kepemimpinan negara, kamu artinya telah merusak persatuan. Dan itu nantinya kamu yang itu sama dengan memberontak. Kalau kamu memberontak kepada negara, kamu keluar dari ketaatan kepada, baru di situ sada benar. Itu satu masalah. Jadi karena kita kebersamaan masyarakat itu penting, kita wajib taat kepada pemimpin kita. Makanya kita gak ada ormas, kita gak mau ikut-ikutan ormas. Bukan berarti kamu liar, kagak liar. Kita udah ada dalam ormas. Ormas kita namanya NKRI. Ini organisasi kita. Pimpinan kita adalah presiden, kita rakyat. Bagaimana presiden juga bisa berorganisasi kalau kita rakyatnya gak patuh? Kita harus patuh kepada presiden kita. Nah, presiden ada pembantu, termasuk gubernur, kita patuh kepada gubernur juga, gitu kan? Ini baru berorganisasi yang benar. Ada imam, ada makmum. Makmum itu ikut imam. Ya suatu saat kalau kita biasa begitu, kamu jadi imam, kamu bisa begitu, karena kita mendidik kebiasaan masyarakat untuk berjamaah. Itu namanya berjamaah itu begitu. Konsep jamaah itu ada imam, ada makmum. Ya kan? Bukan ada imam, imamnya banyak. Bukan begitu, berjamaah itu imamnya satu, makmumnya banyak. Ya kan, ormas itu sebenarnya menciptakan imam-imam. Akhirnya makmum bingung, saya harus ikuti siapa. Makanya perhatikan, ketika mau datang bulan puasa aja, itu kan berselisihnya ormas. Oh, saya harus ikut ormas itu. Ini kan salah, kita ikutnya negara. Itu baru berpemimpin. Itu namanya berjamaah. Satu. Yang kedua, konsep berjamaah, waman sada pinar, al-jamaah artinya para sahabat, gitu loh. Artinya kalau kamu menyelisihi kesepakatan para sahabat atau para ulama, kamu baru menyelisihi di situ, baru sada pinar. Makanya dibantahan kepada Gus Baha yang mengatakan kalau bukan NU Muhammadiyah neraka. Itu salah. Dia beranggapan karena NU dan Muhammadiyah itu mayoritas. Keliru juga kalau dicek. Akidahnya Asy'ariyah itu menetapkan akidahnya itu adalah aqidul iman 50. Tapi Ahlus Sunnah itu imannya itu adalah rukun iman 6. Tanya umat Islam di seluruh Indonesia, lebih banyak mana? Lebih banyak menetapkan rukun iman yang 6. Berarti lebih banyak Ahlus Sunnah. Inilah asal Ahlus Sunnah, yaitu Ahlul Hadis. Berpemimpin itu kepada kepala negara. Dia patuhnya kepada kepala negara. Makanya dari zaman dulu umat Islam itu taatnya itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kepala negara. Begitu Nabi Muhammad meninggal, kepala negaranya itu Abu Bakar. Taat kepada Abu Bakar. Gak ada ormas di zaman dulu. Mana ada ormas-ormasan? Gak ada. Sekarang berarti ormas itu masalah. Dia akan melemahkan kepemimpinan kepala negara. Ini ormas. Gimana solusinya? Yaitu tugasnya kepala negara lah. Kenapa saya bukan kepala negara? Kenapa saya harus mikir? Tapi saya kasih saran ya. Gini aja saran saya. Kita bicara kemarin kenapa salah satunya saya tidak setuju ada vasektomi akan melemahkan negara. Di konteks kalau negara itu lemah karena penduduknya mengerucut, semakin sedikit diinvasi negara lain. Nah, sekarang ormas itu ada manfaatnya. Ada manfaatin aja. Caranya setiap anggota ormas wajib militer. Gitu. Karena kalau dia wajib militer, dia dididik di tentara lagi, ada latihan. Nah, otomatis itu tentara cadangan kita itu cadangan kita itu meningkat itu, ya kan, akan naik. Kalau naik tentara kita itu jadi kekuatan. Gitu aja caranya. Jadi ormas ini sekarang buat aturan aja kalau dari saya ya. Jadikan mereka wajib militer. Jadi cadangan komponen negara. Dididik. Boleh digaji boleh. Kalau misalkan habis tugasin, kasihlah 20% dari gaji tentara. Sekarang lagi kita bahas masalahnya. Kenapa sih orang-orang masuk ormas? Karena pengangguran. Itu sebabnya. Nah, kalau nggak nganggur nggak mau masuk ormas gitu, ngapain? Dia kan cari makan juga, gak mau capek,
Gak mau sibuk, gak mau dagang itu kan kadang ada ruginya. Gak mau tani capek, ya inginnya begitu. Nah itu karena pengangguran. Ya udah dididik aja menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Kadang-kadang libatkan dalam operasi misalkan di militer itu untuk bantu gitu boleh kan. Gaji berapa 20% dari gaji tentara boleh lah. Tentara gaji 10 juta kasih 2 juta gak masalah kan gitu, daripada jadi problem sosial. Udah setelah itu nanti kan mereka udah ada didikan militer tuh, ini solusi ya. Solusi kan kita kasih. Nanti kan banyak tuh perusahaan-perusahaan itu butuh security. Nah ini orang-orang ini sudah terdidik dengan pendidikan militer, di situ ada keterampilan bela diri segala macam. Tawarin, mereka bisa nawarin 4 juta. Orang pindah jadi security. Nah, daripada jadi problem sosial. Ini ada pengalaman kita nih kalau di masyarakat ini, ormas-ormas itu malakin pedagang-pedagang. Ini saya pernah saya di daerah Tambun itu ada pedagang kecil dulu. Itu dipalakin sama ormas, itu bingung juga ya gimana. Nah, ini sekarang kita berteriak, ini ormas beresin. Karena masyarakat itu sebenarnya ditekan dari sana sini gitu loh. Sekarang kenapa nggak diberesin sama aparat? Ormas tersebut bekerja sama oknum aparat. Ada itu. Dan kalau aparat bukan nggak tahu, tapi kan ada setoran gitu. Jadi yang bisa beresin itu orang-orang ikhlas. Di Jawa Barat ada namanya Deddy Mulyadi, kita harus dukung. Dan kita tahu di negara kita, saya juga perhatikan kayak Prabowo itu ada keikhlasan dia mau berjuang. Dia dengar sampai biaya makan gratis, makan bergizi gratis itu katanya sampai mengeluarkan dana pribadi di Prabowo juga. Jadi ada mau berjuang. Kita alhamdulillah sekarang ada pemimpin-pemimpin yang ikhlas. Nah, kita ini perlu pemimpin-pemimpin yang punya keikhlasan. Ini saya perhatikan tuh temennya Deddy Mulyadi itu anak Edan. Dia Edan yang ngomong itu gaji juga katanya nggak habis-habis aja buat operasional, dikasih buat rakyatnya segala macam, membawain berat. Nah ini perlu nih pemimpin kita kan jarang orang yang kayak gini ya yang orang pengen jadi pemimpin itu cuma pengen memperkaya diri ya. Kalau gitu mah nggak ikhlas. Kita jadi pemimpin itu orang-orang yang ikhlas. Dikasih dana berapapun banyak, kalau dia pemimpinnya nggak ikhlas, ditilep-tilep aja bikin pasar. Anggaran 200 juta, 280 juta, isinya cuman apa bangunan itu bocor-bocor segala macam, mungkin cuman habis 100 juta. Kemana sisanya? Nah ini kalau mikirnya pengen kaya sendiri, bikin ini diterapin cuman 60%-nya, kemana itu uangnya? Nah gini, karena ingin mencari kekayaan sendiri. Nah kita harus mencari pemimpin yang walaupun dia miskin, dia tidak mencari kekayaan. Ya boleh mencari yang resmi udah boleh, tapi tidak mencari kekayaan di situ. Apalagi kalau dia kaya. Ya kalau dia kadang kaya, dia keluarin uangnya dia untuk mendukung malah itu kayak Deddy Mulyadi, kayak Prabowo. Kita alhamdulillah punya pemimpin yang mencintai rakyat. Ini perlu banyak. Sekalian kayak Menteri Amran katanya tuh, Menteri Pertanian ya, Amran Sulaiman. Ya begitu juga saya sudah, ya itu begitu. Kita alhamdulillah, makanya sekarang Indonesia katanya swasembada beras. Kita harus bersyukur dengan para pemimpin. Bahwa ada yang kurang-kurang, yaitu bagian yang harus diberesin. Dan biasanya kalau pemimpin di atasnya bersih, bagus, itu ke bawahnya itu menular. Kita harus bersyukur pemimpinan. Jangankan, ini kita kembali masalah ikhlas ya. Ikhlas ini penting akhirnya. Bukan hanya kecerdasan. Orang cerdas banyak. Tapi kalau orang kagak ikhlas, inginnya nipu doang, kadang-kadang membahayakan. Ya, kalau orang walaupun nggak pinter-pinter banget, tapi kalau tulus itu lebih bagus manfaatnya. Walaupun ucapannya sompral lah, kayak dia mulai ngomong aing sia, itu kan bahasa Sunda itu kasar sebenarnya kan. Itu biasa lomah kan, orang yang biasa. Tapi orang yang lemah-lemah aja kalau dipanggil kamu maneh aja, kamu langsung diceraikan tuh. Biasa ngomong sama orang aing sia. Tapi kalau istrinya nyebut maneh langsung diceraikan. Itu berarti kadang itu kasar, itu gitu ya. Ya kalau saya nggak pernah mengucapkan, saya nggak pernah ngomong aing tuh. Ya kapan saya ngomong aing sia tuh nggak pernah saya itu kan paling nggak pernah. Nah itu karena bahasa kita terbiasa kan. Ya kalau saya kan orang terdidik yang nggak pantas mengucapkan itu. Anjing kan gitu, tungguan anjing itu kan itu bahasa yang nggak pantas juga sih sebenarnya manggil orang dengan panggilan ke binatang. Tapi itu bahasa lomah, maksudnya bahasa akrab di orang Sunda itu kadang temennya gitu, anjing. Iya, saya
suka juga ya. Gitu ya, jadi keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu berat. Bahkan kiai sekalipun gak gampang ikhlas. Makanya kadang kiai dikasih bantuan-bantuan ditilep sama dia sendiri, harusnya dibagikan enggak? Kan ada cerita gitu. Ada, saya mendengar. Nah sekarang yang bantuan-bantuan hibah-hibahnya pesantren uang 50 miliar segala macam, itu kan kiai. Ya kan? Kiai. Berarti kiai itu senang makan harta umat. Banyak begitu loh. Banyak yang pengen menjual agama untuk kepentingan pribadi. Banyak kiai-kiai begitu. Jadi walaupun disebut gelar kiai, gelar habib, ngomong-ngomong agama belum tentu gitu. Jadi keikhlasan itu perlu ya, kadang-kadang orang yang bagus omongannya, halus omongannya, kadang-kadang isinya munafik. Ya kemunafikan, dia kan ada kan, kita kadang orang baik-baik ternyata mau nipu. Tapi orang yang kasar-kasar kayak Deddy Mulyadi ngomong, ngomong sia, orangnya tulus. Kadang-kadang gitu. Jadi kita harus melihat juga. Gak selalu orang yang ucapannya kasar-kasar. Mungkin kalau lihat strategi ya kayak Pak Deddy Mulyadi. Kenapa dia ngucapin kasar? Biar terkesan akrab kali. Kan kita orang Sunda ini biasanya kalau orang akrab itu ngomongnya kasar. Aing sia. Kecuali orang-orang yang terdidik nih kayak Ustadz itu kan biasanya sopan. Tapi orang sopan yang biasa ngomongnya apa? Ngomongnya seperlunya, kan gak seperti mereka ngomongnya gitu. Jadi itu ada tingkatan biar masalah di sosial. Nah, beliau itu kan mungkin pendekatan beliau secara bahasa. Dari dulu bahasa Sunda katanya nggak ada tingkatan bahasa, dia bahasanya dulu begitu kok. Nah begitu ada tingkatan bahasa gara-gara setelah ada pengaruh dari Mataram katanya gitu. Dan itu membuat orang jadi malas berbahasa. Nah itu pendekatan beliau pada dia. Ya terserah silakan ya. Memang kita perlu biasakan, itu kan pendekatannya. Kita memang kadang-kadang ada ketakutan takut salah ngomong gitu kan. Mungkin akhirnya jadi nggak berbahasa. Nah, itu ada sudut benar di situ. Ada sudut benar. Walaupun saya tetap pakai bahasa yang wajar, paling bahasa sedang. Gitu ya. Jadi keikhlasan itu sulit, kita penting harus dijaga. Walaupun kiai belum tentu ikhlas, itu belum tentu dia ngomong tahu saya gitu. Perjuangan itu saya apa? Saya istighosa, tujuannya mau istighosa mau apa? Saya istighosa supaya menang dukungan calon saya menang jadi anggota dewan misalkan, supaya saya diumrohin. Enggak ikhlas artinya kan. Kamu cari apa? Cari dunia. Enggak ikhlas juga. Ikhlas itu enggak gampang. Jadi walaupun kiai, walaupun ustadz, hati-hati. Ikhlas itu enggak gampang. Nah, kita perlu jaga keikhlasan. Dalam beragama juga banyak yang enggak ikhlas. Apalagi ustadz, ikhlasnya perlu besar. Kalau orang yang enggak ikhlas, ya kan, orang itu enggak mau menyampaikan agama itu. Saya takut nih pengikut saya hilang. Enggak mau. Karena menyampaikan agama itu ada musuh, gak mau saya takut musuh. Itu gak ikhlas. Tapi kalau menyampaikan agama diancam dibunuh juga masih maju. Nabi biasa diancam dibunuh. Kadang ada yang dibunuhnya Nabi kan. Nabi Zakaria, ini ikhlas. Orang-orang ikhlas itu orang-orang besar. Kita perlu orang-orang ikhlas di dalam setiap profesi itu, di dalam setiap kedudukan perlu orang-orang ikhlas. Kita akan melanjutkan dulu bahas usul fikih. Kita bahas usul fikih dari Qawaidul Fiqhiyah. Usul fikih dari Risalatun Latifatun karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa yanqasimul wajibu ila fardi ainin. Nah, sekarang kita bahas yang wajib. Balik lagi kan sudah definisikan, sekarang bahas wajib. Yang wajib itu dibagi kepada fardu ain. 1. Wa ila fardi kifayatin. Kita lewat dulu dan dibagi kepada fardu kifayah 2. Sekarang kita bahas fardu ain. Yatlubu fi'lahu min kulli mukallafin baligin akilin. Wa huwa ahkamu syariatil wajibati. Wa huwa jumhuru ahkami syariatil wajibati. Yang disebut fardu ain itu adalah yatlubu fi'lahu. Fardu itu meminta mengerjakannya. Jadi orang itu untuk hukum itu meminta untuk dikerjakan min kulli mukallafin baligin akilin. Dari setiap orang yang mukallaf, balik dan berakal. Jadi mukallaf itu artinya baligin akilin. Berarti baligin akilin itu jadi min kulli bayat. Berarti dia menjadi badal.
Badalu syai'in minasyai'. Baligin akilin artinya mukallaf. Jadi fardu ain itu artinya meminta untuk dikerjakan oleh setiap mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal. Wa dan itu fardu ain adalah jumhuru ahkami syariatil wajib. Kebanyakan hukum syariat yang wajib itu begitu. Jadi secara umum hukum syariat kemarin dibagi taklif itu ada 5, ada yang wajibnya. Wajib itu kebanyakan adalah sifatnya fardu ain. Jadi kita baca syarahnya. Wayan qasimul wajibu ila qismin al-qismul awal, bagian yang pertama dari yang wajib itu fardu ain. Wa huwa alladhi yatlibu atau wa huwa alladhi yutalibu bihi al-mukallafa bi ainihi. yaitu hukum yang yutalibu bihi, meminta dengan hukum tersebut al-mukallafa kepada orang mukallaf yang kemarin balik dan berakal itu bi ainihi, maksudnya bi ainihi adalah setiap orangnya itu harus mengerjakan. Bi haitsu la yajuju lahu an yatrukahu i'timadan ala fi'lil akharina lahu. Nah, karena itu la yajuju, maksudnya itu dengan hal tersebut, itu tidak boleh bagi dia itu meninggalkannya. Jadi yang wajib-wajib ini tinggalkan. Karena i'timadan ala fi'lil akharina lahu, karena sudah ada yang ngerjakan kata hal itu. Misalkan salat, wah saya nggak perlu salat, kan udah ada yang salat, nggak boleh karena ini fardu ain gitu. Wa min amsilatihi, dan permisalannya adalah as-shalawatul khamsu, salat 5. Jadi salat 5 itu fardu ain, tiap orang harus mengerjakan. Jadi nggak boleh orang itu saya nggak perlu salat, kan udah ada orang lain, nggak bisa karena ini fardu ain. Tiap ain, maksud tiap ain itu kan disebut ain itu mata ya. Maksud ain itulah jiwa. Tiap jiwa perlu mengerjakannya. Jadi setiap mukallaf wajib mengerjakan. Itu fardu ain. Wala yalzamu, dan tidak mesti min fardil aini, dari fardu ain, apa fa'ilnya an yutoliba bihi. Nah ini fa'ilnya itu an yutoliba, untuk meminta bihi dengan fardu ain itu al-jami'a, kepada semuanya. Jadi fardu ain tidak perlu menuntut semuanya. Misal dari contohnya, al-mar'atul haidu la tutalibu bis salawat. Kita bacanya la tutolabu. Al-mar'atul haidu, perempuan yang haid itu la tutolabu, tidak diminta gitu loh. Bis salawatil khamsi hal haidi, untuk mengerjakan salat waktu ketika dia haid. Ya dia nggak perlu. Kalau misalkan dia, ini kan fardu ain, tapi ainnya untuk dia itu pribadi, karena dia itu ada udzur, dia tidak perlu sholat. Kenapa? Karena dia itu sedang haid. Gitu. Wa qad yakunu al-fi'lu al-wahidi fardhu ainin fi muddatin. Gitu. Wa qad yakunu, terkadang terjadi ada al-fi'lul wahidi, pekerjaan seseorang itu fardu ain, sifatnya fardu ain fi muddatin, di dalam satu perkara. Contoh yang memang kalau fardu ain satu kebaikan. Ini kita misalkan kalau seorang mujtahid itu menguasai ilmu usul fikih, itu fardu ain bagi dia, satu perkara. Wa yakunu fardu kifayatin fi waqtin akharin. Wa yakunu, sebentar. Fardu. Wa yakunu, dan terjadi perbuatan orang tersebut fardu kifayatin, merupakan fardu kifayah fi waqtin akharin, di waktu yang lain. Yang tadi seperti misalkan ada orang tertentu, misalkan karena dia mujtahid atau orang yang berfatwa, belajar usul fikih itu wajib fardu ain bagi dia. Tapi belajar usul fikih ini itu fardu kifayah untuk
orang lain. Gitu. Contoh ya. Misalul dzalika, contohnya adalah thalabul ilmi wa ta'limul ilmi. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah kadang fardu ain, kadang fardu kifayah, maksudnya gitu. Hadal aslu annahu min furudil kifayati. Asalnya masalah menuntut ilmu atau dan mengajarkan ilmu itu adalah asalnya fardu kifayah. Seperti kita belajar usul fikih, asalnya fardu kifayah. Li'anal maqsuda tahsilul ilmi, karena yang dimaksud adalah meraih ilmu. Fa idza lam yakun fil baladi syahsun muta'akhilun lidzalika illa syakhsun. Bentar. Fa idza lam yakun fil baladi syakhsun muta'akhilun lidzalika, ini berarti ini masuknya mustasnanya manfi. Berarti mustasna manfi itu bisa dua, bisa dibaca badal atau bisa dibaca nasab atau istisna. Jadi faida lam yakun fi dzalika syakhsun, nah itu syakhsun itu kan berarti itu muta'ahilun illa syakhsun, nah kita berarti jadi badal. Jadi bila mana tidak ada yang badal itu lebih afdal, lebih kuat. Bila mana tidak ada di satu negeri itu seseorang yang mutahilun lidzalika, itu maksudnya yang serius tadi dalam itu mengerjakan hal tersebut, misalkan dalam belajar atau mengajar. Kan belajar mengajar itu kan fardu kifayah. Ini kalau seperti saya di kampung saya tidak ada yang belajar usul fikih, dosa semua. Jadi ketika saya belajar usul fikih, saya mengajar itu gugur dosa sebagian gitu loh. Jadi hati-hati. Kalau ada orang nggak senang dengan ustadz mengajar segala macam, nanti dosa semua, gitu loh kan? Itu dosa semua, gitu. Jadi hati-hati kan. Kalau kita orang menegakkan, artinya buat saya mungkin fardu ain, buat mereka fardu kifayah. Mereka nggak tahu, misalkan ilmunya nggak tahu fardu kifayah. Mereka nggak tahu akidah ahlul hadis. Ketika saya sampaikan, ya artinya saya fardu ain buat saya. Mereka fardu kifayah. Kan gitu. Enggak begitu bisa usul fikih. Mereka mungkin nggak ada yang nggak begitu bisa ngajar. Saya bisa ngajar. Fardu ain buat saya. Mereka fardu kifayah. Bisa gitu kan? Enggak dosa semua. Fa idza lam yakun fil baladi syakhsun muta'ahhilun lidzalika illa syakhsun wahidin illa syakhsun wahidun hina idin yantakilul hukmu indahu min kaunihi fardhu kifayatin ila kaunihi fardhu ain. Kita sekarang bila mana di satu negara, di satu negeri itu tidak ada seseorang yang telah mencukupi lah di dalam itu, masih yang serius dibiasakan dalam menuntut ilmu atau mengajar ilmu, kecuali orang tersebut, maka kondisi tersebut yantakilul hukum, berpindahlah hukum di sisi dia, misalkan di sisi saya ini, min kaunihi fardhu kifayatin, dari fardhu kifayah ila kauni fardhu ain, menjadi fardhu. Contoh tadi, ini kalau tidak ada yang mengajar akidah ahlul hadis, di saya ini nggak ada yang ngajar ahlul hadis, akidah ahlul hadis, semua ngajarnya akidah ahlul kalam. Berarti ada fardu ain buat saya untuk mengajar. Saya sampaikan. Jadi kalau ada orang menghalangi, dibubarin misalkan mengajar, dia dosa tuh karena menghalangi. Plus dosa semua, gitu loh. Kenapa? Karena mereka dicekoki dengan akidah ahlul kalam, yang menurut saya akidah ahlul kalam sudah dijelaskan itu adalah menyimpang. Dasarnya itu dari pemikiran. Pemikiran itu dasarnya karena datang pengaruh dari pemikiran Yunani, filsafat Yunani. Dari kaum kafir masuk ke Islam dijadikan akidah, oh begini. Padahal sudah ada agama ini dari zaman Nabi Muhammad, jelas. Kenapa ditinggalin gitu loh. Inilah akulah hadis. Ini ada di dalam tafsir-tafsir yang saya jelaskan. Ketika mereka nggak suka, nah itu dosa. Kalau saya tidak mau, saya dosa sendiri, gitu loh. Tapi kalau saya dihalangi, saya nggak dosa, saya dihalangi. Iya kan? Sekarang saya gugur 2 pengajian, saya nggak datang, saya nggak dosa. Mereka menghalangi, kenapa saya dibubarin pengajiannya? Dihalang-halangi, ya dosa mereka, tanggung di akhirat. Nah, ini lagi-lagi ya, saya itu tidak bertendensi untuk menyampaikan ilmu. Enggak, kalau mereka menghalangi, saya enggak. Kan awalnya juga kan saya disuruh, gitu. Ya, tapi masih ada satu yang masih cukup, dan sekarang saya buka di YouTube segala macam ya kan, mereka tahu juga saya dari YouTube sekarang. Jadi ini adalah bagian dari untuk melengkapi. Ini adalah saya menyampaikan ilmu ini fardu ain.
Kalau nggak ada orang lain, daerah saya nggak ada orang lain, ya fardu ain buat saya. Tapi asalnya fardu kifayah. Nah, dan ini saya YouTube ini adalah bagian dari melengkapi. Jadi siapa tahu, nah saya kejadian orang itu nggak suka sama saya, orang Aswaja kan mungkin nggak suka karena begitu saya sampaikan kritikan akidah itu nggak suka, akhirnya dibatasin. Tapi saya buat ini ada pengajian, mereka bisa simak. Kenapa? Karena saya udah sampaikan ada YouTube. Itu bagian dari untuk melengkapi juga dakwah ini. Jadi ketika saya membahas, jadi ada juga bagian dari mereka untuk menyimak. Plus ini saya sebarkan ke orang-orang dari Aswaja, kaum Nahdliyin. Mereka boleh membantah saya. Apa aja salahnya boleh bantah, gak masalah. Diskusi boleh, tapi ya hati-hati. Kita diskusi itu otak. Bukan konsepnya itu gaya-gaya otot gitu, gaya-gaya premanisme, bubar-bubarin pengajian itu premanisme itu nggak baik, nggak membuat cerdas. Kita berdiskusi itu dengan hujah, dan agama ini dibangun di atas argumen hujah. Kalau lebih cerdas itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.